Selamat datang kembali. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan mendalam buku Emotional Intelligence. Nah, kali ini kita mau fokus banget ke bab 11, pikiran dan pengobatan. Kita bakal coba bongkar nih, gimana sih kondisi emosional Anda itu ternyata punya pengaruh gede ke kesehatan fisik. Sesuatu yang kayaknya sering jadi titik buta ya di dunia medis modern kita. Betul. Sumber kita ini nunjukin kalau bukti ilmiah itu sebenarnya udah numpuk loh. Ada kaitan erat antara emosi, terus kerentanan kita sama penyakit, bahkan kecepatan kita buat pulih. Tapi ya itu, kebutuhan emosional pasien seringkali kayak, dikesampingkan gitu. Yuk kita telusuri lebih dalam, gimana persisnya emosi ini ngebentuk kesehatan kita. Iya, yang menarik banget di sini tuh gimana emosi yang spesifik ya. Jadi bukan cuma stres umum aja gitu, tapi emosi tertentu itu bisa langsung ngaruh ke fungsi fisiologis tubuh. Contohnya nih, kemarahan. Ada penelitian loh yang nunjukin kalau luapan marah itu secara harfiah ya bisa nurunin efisiensi jantung pompa darah. Dan ini bukan cuma soal kepribadian tipe A yang sering diomongin, tapi lebih spesifik ke rasa permusuhan atau hostility, sikap yang sinis, penuh curiga gitu. Nah ini yang secara spesifik jadi racun buat jantung. Data nunjukin ini emosi yang paling ngerusak kesehatan jantung. Wah, jadi ini dalam banget ya, bukan cuma sekedar kesel dikit gitu. Luar biasa loh kalau mikirin lagi kejadian yang bikin marah aja udah cukup ganggu fungsi jantung pasien, kayak yang Anda bilang tadi, nurunin efisiensi pompanya. Terus statistik soal pria yang gampang marah setelah serangan jantung pertama, itu risikonya 3 kali lipat buat henti jantung, itu bener-bener, jelas banget ya taruhannya. Tepat sekali, betul. Nah, selain kemarahan, kecemasan kronis juga punya bukti kaitan yang kuat banget. Ini bukan cemas yang kayak gugup mau presentasi gitu ya, tapi stres yang terus-terusan, tekanan hidup yang gak ada habisnya gitu loh. Stres model begini nih yang nyambung banget sama munculnya penyakit, dan juga bikin proses sembuhnya jadi lebih lama. Oh gitu ya? Iya, bisa bikin parah kondisi kayak sindrom iritasi usus besar, atau bahkan ngebangunin virus laten kayak herpes gitu. Mekanismenya juga cukup jelas sih. Stres yang kelamaan itu terbukti neken sistem imun kita. Jadi, ya kita lebih gampang kena penyakit. Itu jelasin banget ya gimana tekanan mental bisa bener-bener bikin kita sakit fisik. Terus kalau emosi kayak sedih yang mendalam gitu, atau depresi, sama juga dampaknya. Depresi juga pemain kunci nih dalam hubungan pikiran tubuh ini. Studi ke studi itu nunjukin dampaknya. Contohnya, pada lansia wanita yang patah tulang pinggul. Mereka yang depresi pas masuk RS, itu rata-rata tinggalnya 8 hari lebih lama. Wah, lumayan ya bedanya. Ya, dan kemungkinannya buat bisa jalan lagi itu cuma sepertiganya dibanding yang nggak depresi. Ini kan beda yang signifikan banget. Terus lagi, pasien yang depresi punya risiko kematian jauh lebih tinggi setelah kena serangan jantung. Dan yang lebih spesifik lagi nih ya, rasa putus asa, hopelessness, Iya. yang sering jadi inti depresi berat, itu ternyata prediktor independen yang kuat buat kematian akibat penyakit jantung iskemik. Wow. Data-data ini benar-benar negasin ya betapa pentingnya nanganin aspek mental barengan sama fisik. Ini ngebawa kita ke faktor lain nih, yang sering diomongin tapi mungkin dampaknya lebih gede dari yang kita kira. Hubungan sosial. Gimana peran koneksi antar manusia ini buat kesehatan? Perannya itu fundamental, tapi sering dianggap remeh dalam konteks medis. Isolasi sosial, rasanya sendirian, terputus, itu ternyata faktor resiko kematian yang kekuatannya bisa setara sama ngerokok atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi. Serius? Setara itu ya? Iya, setara. Dampaknya bahkan lebih kerasa pada pria loh. Sebaliknya, dukungan emosional yang kuat, punya seseorang yang bisa diandelin, dengerin kita, merhatiin, itu secara dramatis ningkatin peluang bertahan hidup, terutama setelah ngadepin tantangan medis berat. Contohnya, pasien transplantasi sumsum tulang ya. Kalau dukungan sosialnya kuat, tingkat kelangsungan hidupnya 54% setelah 2 tahun. Tinggi ya? Bandingin sama yang ngerasa kurang didukung, cuma 20%. Jauh banget kan bedanya? Hal yang sama juga ditemuin di pasien serangan jantung. Jadi koneksi sosial yang bermakna itu secara harfiah bisa jadi obat. Beneran. Nah, itu dia. Ironis banget ya, kalau kita lihat bukti sekuat ini, tapi dunia medis modern dengan segala canggihnya seringkali kayak abai sama dimensi emosional dan sosial ini.
Mungkin banyak dari kita pernah ngerasain sendiri, pulang dari dokter malah tambah banyak pertanyaan bukannya jawaban. Jadi cemas, nggak pasti, malah bisa ngehambat pemulihan. Persis. Nah, inilah titik buta yang kita omongin di awal tadi. Memenuhi kebutuhan psikologis pasien, kebutuhan info, kepastian, empati, dukungan, itu harusnya sama pentingnya sama intervensi medisnya. Meskipun, ya mungkin masih ada yang skeptis di kalangan praktisi, tapi data terus ngalir nunjukin manfaat nyata dari pendekatan yang lebih manusiawi yang fokus ke hubungan dokter-pasien atau relationship-centered care. Relationship-centered care ya? Iya, ini bukan cuma sekedar nice to have, tapi emang terbukti efektif. Program spesifik kayak pelatihan mindfulness atau kesadaran penuh, terus program perubahan gaya hidup komprehensif kayak yang dirintis Dean Ornish, itu, Oh, yang buat penyakit jantung itu ya? betul, yang buat membalikkan penyakit jantung. Itu kan sangat nekenin manajemen stres sama dukungan sosial. Nah, program-program kayak gitu punya bukti klinis yang kuat. Jadi, ngabaikan emosi dalam pengobatan itu bukan cuma kurang manusiawi, tapi juga, ya, kurang efektif jadinya. Jadi jelas banget ya dari penelusuran kita di bab ini, pikiran sama tubuh itu benar-benar nggak bisa dipisah. Emosi kita, mau itu marah, cemas, sedih, tapi juga kekuatan dari hubungan sosial, itu punya dampak biologis yang nyata. Pengaruhnya ke kesehatan kita, ke penyakit, dan juga ke proses penyembuhan kita. Betul sekali. Dan ini tentu aja ya, memunculkan pertanyaan penting buat Anda renungkan di rumah. Mengingat bukti yang meyakinkan banget ini, gimana caranya Anda bisa lebih proaktif ngelola lanskap emosional Anda sendiri demi kesehatan fisik jangka panjang? Dan mungkin yang lebih besar lagi pertanyaannya, gimana kita semua bisa mendorong sistem layanan kesehatan kita untuk lebih serius gitu, mengakui dan mengintegrasikan aspek fundamental kemanusiaan kita ini ke dalam praktik mereka sehari-hari? Sesuatu untuk direnungkan.